Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amiliana dari instansi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Jabatan Analis Perekonomian. Hari ini, kegiatan dimulai dengan Zoom sinkronus bersama Bapak Bupati Al-Ghafri Rahman. Dalam rangka mengisi materi kebijakan pengembangan SDM aparatur dan nilai-nilai ASN. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur tidak lepas dari visi dan misi Bapak Bupati Bangka Tengah, tepatnya pada visi kelima, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah yang unggul. Sesuai dengan tugas dan fungsi ASN, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pengembangan sumber daya aparatur bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional, yang dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai yang dibutuhkan instansi. Yang kedua, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat pemersatu bangsa. Yang ketiga, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik. Selanjutnya, nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Pada poin melakukan perbaikan tiada henti, contoh penerapan nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas jabatan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah selesai dilaksanakan. Hal ini diperlukan untuk melakukan perbaikan ke depannya. Yang kedua, akuntabel. Dalam poin melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Contoh penerapan nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas jabatan yaitu dalam melaksanakan tugas, saya harus memegang teguh prinsip jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi. Contoh kecil yang saya lakukan adalah dengan datang ke kantor tepat waktu dan menggunakan waktu bekerja dengan mengerjakan tugas yang diberikan atasan dan bukan untuk melakukan kegiatan pribadi di luar pekerjaan. Yang ketiga, kompeten. Pada poin melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, contoh penerapan nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas jabatan yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan dengan sebaik mungkin serta menyelesaikan tugas tersebut lebih awal sebelum waktu deadline yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu harmonis. Dalam poin menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, contoh penerapannya yaitu di instansi saya, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, tahun ini ada 15 CPNS yang bergabung di unit kerja Bapelitbangda. Kami berasal dari berbagai daerah seperti Jogja, Kendal, Medan, Riau, Palembang, Jambi, maupun dari Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami lakukan yaitu menghargai setiap kebiasaan daerah, agama, serta karakter tiap individu tanpa membeda-bedakan suku, ras, maupun agama. Yang kelima yaitu loyal. Pada poin menjaga rahasia jabatan dan negara, contoh penerapan yang dilakukan ialah masalah akan selalu ada di setiap instansi, baik masalah internal maupun eksternal. Sudah menjadi kewajiban saya untuk menjaga rahasia atau masalah yang sedang terjadi di instansi tempat saya bekerja. Yang keenam yaitu adaptif. Pada poin terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, contoh penerapan yang dilakukan ialah membuat pembaharuan khususnya pada unit kerja. Pada bidang saya, penelitian dan pengembangan, pengumpulan inovasi daerah sangat dibutuhkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 guna meningkatkan kinerja perangkat daerah. Namun, penjaringan data inovasi daerah masih dilakukan secara manual, mulai dari organisasi perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, maupun sekolah-sekolah. Hal ini tentu saja tidak efektif dan efisien, mengingat keterbatasan waktu dan jarak. Keadaan tersebut membuat saya ingin berinovasi, membuat suatu pembaharuan seperti Google Form yang akan memudahkan dalam penjaringan data inovasi daerah. Dan yang terakhir yaitu
kolaboratif. Pada poin menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, contoh penerapan yang dilakukan ialah pembangunan Kabupaten Bangka Tengah saat ini tengah berfokus pada bidang pariwisata. Saat ini, pemerintah tengah gencar memaksimalkan pembangunan pariwisata di daerah Lubuk Besar seperti Danau Pading dan air terjun C2. Hal ini dilakukan agar potensi-potensi wisata yang ada bisa dikembangkan dan bermanfaat untuk peningkatan ekonomi, bukan hanya untuk masyarakat setempat, namun juga untuk pertumbuhan Bangka Tengah.